silakan dari teman-teman di OPD lain mungkin juga sudah ada yang apa istilahnya bisa untuk mempelajarinya, silakan. Artinya kalau misalkan dari kami juga mungkin belum tahu, mungkin dari teman OPD ada yang mungkin apa sudah mempelajarinya dan itu memang apa bisa untuk mencarikan solusi ketika ada problem, ada permasalahan, maka silakan, nggak usah ragu-ragu untuk bisa saling sharing satu sama lain gitu. Dan saya mohon jangan ada terus kemudian kita mengeluh gitu. Kita berusaha untuk selalu apa terkait dengan masalah aplikasi. Dan ini nanti saya perintahkan kepada Pak Kabid terkait dengan nanti bimbingan, saya mohon untuk bisa koordinasi dengan Kemendagri, nanti ada acara khusus yang agar kita bisa mendapatkan pendampingan khusus dari sana. Karena kalau kita sudah punya PIC-nya, SIEPD dari Pusdatin, maka kita mudah untuk komunikasi dengan Kemendagri ketika terjadi dengan problem-problem yang ada di SIPD. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Pak Bawuk di sini dan juga teman-teman di masing-masing OPD. Dan tadi sudah disampaikan betul oleh Pak Kabid bahwa 10 OPD ini yang kami anggap bahwa ada apa yang bisa dahulu, kalau langsung bareng nanti nanti SPD ini, sehingga nanti tidak hanya BKAD saja yang menjadi apa istilahnya teman pembelajaran, tetapi ada 10 OPD baik itu di badan, dinas maupun di kecamatan. Saya kira itu Pak Bawuk, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini saya nyatakan dimulai dan mohon teman-teman untuk bersungguh-sungguh walaupun melalui Zoom. Dan sekiranya nanti ada kesempatan untuk bisa mengundang pendampingan dari Kemendagri Pak Bawuk. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aban. Mudah-mudahan dengan ini sekaligus pembukaan untuk proses pembelajaran sepanjang tahun ini, karena sepanjang tahun ini pasti SIPD adalah sifatnya masih selalu ada pembelajaran karena kita memang ini tahun pertama kita penerapan baik sebagai pendamping maupun nantinya menjadi aplikasi yang utama gitu. Teman-teman Pak Amrin. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti yang akan saya sapa selalu 10 SKPD tersebut, bukan berarti menggirkan yang lain karena sesuai dengan rencana teknis pembelajarannya akan seperti itu. Untuk 10 SKPD yang saya sebut SKPD aktif, pembelajar aktif, dipastikan sudah punya PA ya. Mohon di anu bisa ya, Mas. 10 SKPD, BKAD, Satpol. Sudah. Terus Mas Farid. Mas Heri, gaji sudah bisa Mas Heri? Dulu mungkin Mas Sulman pernah bikin query loh. Ada ya. DPMPP. Tadi ada DPMPP. DPMPP. Sudah pegang ini, sudah bisa ini kan? Mohon aktifkan suara dan videonya 10 SKPD tadi, BKAD, Mas. Itu saya, itu yang saya. Udah kayaknya. Kurang oke.
Ini sistem mana bendara pengeluaran orang sing ngerti pas gitu ya? Hah? Siapa sih nggak ini biar cuman takutnya yang jawab. Aktifkan maksudnya gimana? Ya udah yang diaktifkan itu. Itu suaranya masih mute ini, Mas? Apa harus mute unmute sendiri? Silakan 10 SKPD yang tadi saya sebut untuk di-unmute suaranya. Sudah, Pak. Siap. Inspektorat, Mas. Inspektorat. Mas Farid, sudah ya, Mas? Iya, siap. Mas Farid sudah punya akun PA ya? Siap, udah. Sudah pegang ya akun PA, kemudian akun bendara pengeluaran? Udah. Ada? Udah. Ya. Ya. Itu kencengin. Kemudian ada KPA enggak? Udah. Kominfo ada KPA? Ada. Pakai aja lah enggak ya? Apa sementara ada? Jadi menjawab. BKD jelas ada. Iya. Jelas ada. Apa berarti? Kecamatan sama Gede, Banyumas, Cibarang. Cibarang siap. Ada KPA enggak? Adanya PA. Oh, enggak ada. Ya. Apa laptopnya gawangannya? Ya wis. Karena gini nanti prosesnya masing-masing yang sudah punya KPA harus memasukkan data KPA, kemudian melimpahkan dari PA ke KPA, baru proses SPD. Tapi kalau yang tidak ada KPA, bisa langsung dibikinkan SPD. Nah, kemarin kita sudah proses SPD, tapi ternyata ada KPA, kita harus ulangi lagi ya, Mas Arfan. Jangan dibatalkan ya, SPD ya. Inspektorat ada KPA nggak, Malisa? Ada, Pak. Cuma Bapak nun saya ini tuh user yang penatausahaan dengan yang kemarin itu berbeda nggih. Misalnya kemarin itu kan kita sudah ada akun PA dan KPA. Nah, kalau untuk penatausahaan ini kita bikin akun lagi apa gimana, Bapak? Akun PPK ya? Ini akun KPA juga ada, Bapak, tapi yang di penganggaran. akun KPA yang di akun KPA seharusnya saya belum tahu ini apakah akun KPA di penganggaran sama dengan akun KPA di penatausahaan. Nanti kita lihat. J. Berarti langkah pertama, Mas Alvan, dibatalkan dulu SPD yang kemarin. Kemudian yang sama Gede, yang kemarin saya lihat sudah memasukkan Monggo, Pak Menteri. Jadi yang sama Gede, mohon maaf yang sudah sampai SPM dan SPPUP, nanti ada KPA enggak sama Gede? Sama Gede mana? Ini mana nih? Besok. Oh, Alvan. Sama Gede, mana sama Gede? Izin Pak Bawuk, yang ada KPA siapa aja tadi ya Pak?
Usernya Satpol yang ada. lagi Zoom meeting sih Pak. Satpol. 25. Kominfo ada nggak Inspektorat, Kominfo? Pak. DPMPTSP Inspektorat Pak, ada. KPA. Yang ada KPA-nya ya. Satpol, DPMPTSP Pak. DPPNTSP, Inkominfo. Kominfo ada KPA juga. Lainnya. Udah. Sama gede ya, kalau gitu udah nggak ada KPA lah. Sama gede mana ya? Sama gede? Berarti mana biasanya paling aktif? Pak Kabit Adi Barang gimana ini? Nggak ada KPA. Ya nggak apa-apa. Iya. Karena Ini maksudnya Mas Alfon lagi membatalkan kelurahan. SPD yang kemarin terlanjur dibikin, tapi ternyata ada KPA. Karena kita akan proses ulang bagi Iya, SKPD iya. yang ada KPA-nya. Kalau sudah terlanjur bikin SPMUP dihapus mboten Pak? Ya dihapus karena itu harus diawali dari proses pelimpahan dulu. Pelimpahan. Pelimpahan dari PA. Jadi KPA-nya di situ. Yang sudah ada SPM kemarin pagi-pagi saya lihat Koma Gede, tapi ini nggak tahu Koma Gede belum kelihatan. Satpol sudah Pak. Oke, bagi SKPD yang sudah dihapus SPM-nya yang sudah terlanjur bikin, kemudian Mas Alvan sudah proses anotorisasi, ini kali jalan kan bisa dilihat. Silakan menggunakan akun PA melakukan limpahan kepada PA. Mas Farid bisa di share screen ya, karena saya juga belum tahu kayak apa proses pelimpahan itu, biar bisa kita lihat. Mas Alvan, Ya, biar Satpol apa, biar Mas Farid screen, Saya hapus dulu. share screen untuk proses pelimpahan ya, Mas Alvan. Ya, Pak. Sini. Dan rekening. Yang 4 Satpol, Inspektorat, DPPNTSP, Kominfo sudah saya hapus SPD-nya. Ya, berarti Dinkes kan memang belum dibikin ya. Dinkes tadi belum disebut Mas Andre. Dinkes supaya diaktifkan suaranya. Dinkes memang belum dibuat Pak SPD-nya. Ya. DPMPP ya. Seda ya, Seda. Ini keberangkatannya spesial. Kamu ngambilnya di Itu sudah ya. Sudah ya. Mas Farid, ya, bisa share screen ya. di sini? Ya, ini. SPT yang enak Mbak, yang pasti di atas. Bosnya Mas Alvan, Share screen Mas, langsung Udah. masuk share screen. ini jenengan masih disable share screen-nya, oke. Udah bisa tampil Mas? Belum ya? Belum. Belum, sebentar. Masuk orang aku ke usernya bisa lengkap tapi orang ngerti pas Udah, silakan Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pelakunya ya. Kabit Akuntansi dan Perben beserta tim dari BKAD. Nanti dulu. Yang saya hormati Bapak Ibu dari seluruh SKPD yang hadir pada acara pagi hari. Terkait dengan pengaturan user ini saya sifatnya hanya sharing saja ya. Kebetulan kemarin karena saya ada masalah dengan pengaturan pengelola keuangan sehingga saya coba untuk
apa namanya untuk setting begitu. Dan mungkin Bapak Ibu dari nanti misalnya ada kekeliruan mohon untuk dibetulkan. Jadi terkait dengan setting user ini di penatausahaan SIPD itu Bapak Ibu harus login menggunakan akun pengguna anggaran ya atau kepala dinas badan masing-masing SKPD. Kebetulan ini saya sudah login menggunakan akun PA, sudah login. Kemudian untuk setting user itu bisa klik di menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini nanti ada sub menu lagi di kelola user. Sebentar, ini agak lelet. Nah, oke, udah keluar. Nah, di sini di menu submenu kelola user ini ada pengaturan user, ada menu list user dan list role and permission. Ini apa namanya? Sejauh mana apa namanya? Akses terhadap posisi user. Suara saya bisa jelas didengar nggih, Bapak Ibu? Jelas, Mas. Lanjutkan. Oke, ya. Ini kebetulan untuk Dinkominfo, kemarin kami juga sudah untuk setting beberapa pelaku pengelola keuangan ya. Nah, nampaknya untuk setting user ini di SKPD itu hanya apa namanya? Hanya untuk maksud saya di luar pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran. Ya, untuk kedua jabatan itu atau posisi itu harus setting dari PPKD, Mas, Bapak Ibu. Jadi jadi hanya itu yang harus disetting dari BKAD. Jadi selaku SKPD itu tidak bisa untuk setting bendahara dan pengguna anggaran. Tapi di luar itu dapat untuk men-setting. Nah ini Mas Farid. Ya Mas Bowo. Sementara berhenti di sini dulu. Oke. Jadi nanti kalau untuk bendahara pengeluaran memang itu adalah kewenangannya ada di usernya BUD. Nanti kami sebetulnya di sistem sudah ada bendahara, cuma saya juga nggak tahu passwordnya apa. Kalau dulu ingat di tahun 2021 kita pernah masuk untuk bikin gaji tahun 2021 kan. Tapi nanti kalau memang itu harus diperbarui, kita perbarui. Kemudian untuk SKPD yang lainnya, yang terutama yang 10 tadi, setelah menjelaskan pendengar dari Mas Farid ini, apakah mau langsung praktek atau Mas Farid lanjut dulu sampai dengan selesai untuk setting user? Mbak Lisa, Mbak Nanda, gimana mau lanjut dulu Mas Farid, apa mau dicoba minimal 1 PPTK, KPA, dan seterusnya? KPA lah, karena kita akan butuh KPA. Dicoba mawon apa enggak, Pak? Karena ini, tapi kalau KPA harus sampai selesai seluruhnya, karena nanti Mas Alvan akan membuat SPD setelah dipastikan SKPD yang bersangkutan, KPA-nya sudah ada semua. Sudah dilimpahkan malah nanti. Gitu ya Mas Farid. Mas Farid, setelah sampai di sini sudah sampai kemana lagi? Sudah sampai pelimpahan ya? Sementara mungkin perlu dijelaskan isiannya dulu ini Mas. Ya walaupun. Ya, coba lanjut ya. Ya. Lanjut. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pengaturan user ini tadi sudah masuk ya di pengelola user. Ini selanjutnya adalah pengaturan user. Pengaturan user ini kita misalkan saja ya. Atau ini ada informasi atau inputan yang harus di input pada registrasi user ini. Ya.
pengalaman kemarin itu harus diisi semua kecuali untuk inputan pembayaran bank pembayaran umum, nomor rekening umum dan nama rekening umum. Ini jika ada diisi, kalau tidak ada boleh di blank. Tapi untuk yang lain, isiannya lain itu harus diisi. Mulai dari SKPD, jabatan dan seterusnya ini harus diisi. Kemudian untuk username ini ada warning supaya tidak dengan NIP. Jadi Screen-nya ya oke, di anu dulu Mbak Lisa ya. Tulis Pak dulu Farid, Mbak Lisa. Iya, sebentar Pak. Ya, Di tempatnya jenengan sudah semua dimasukkan, apa masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, tolong dimasukkan, dicontohkan di sini sekalian. sepertinya sudah semua Mas, kecuali pejabat pengadaan. Ini ada pelaku pejabat pengadaan. Ini di di jabatan ini kan untuk menu SKPD ini kan sudah tercantum ini yang bisa SKPD setting Mas. Mulai PPTK sampai maaf, maksud saya pejabat pembuat komitmen. Kalau mengangkat pejabat pembuat komitmen. Kalau tidak ada pejabat komitmen kan berarti melekat di pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ini yang yang bisa disetting oleh SKPD jabatannya ini Mas. Bapak Ibu. Oke. Mas Farid, jadi sudah semua ya? Lagi kalau enggak nanti saya minta SKPD yang lain dari 10 itu untuk share screen untuk memasukkan data ini. Apakah dari Satpol atau saya dari kira begitu inspektorat? karena Dinkominfo sudah disetting semua. Selesai ya. Ya. Kalau kayak gitu beralih ke Mbak Nanda aja untuk share screen untuk memasukkan data ini salah satulah KPA, PPK, PPTK ya yang pokok. Monggo. Mas Farid, stop dulu. Oke. Oke, Mas. Ini Medang ya, mana ya? Medang nopo, Pak? NIP-nya 1968 Beneran ya, belajar beneran 10 ya. 4 1003. Sudah tayang belum, Nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mencoba mempraktekkan yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Farid ya untuk kelola user PPTK karena KPA juga sudah coba saya masukkan. Pertama buka di menu pengaturan, lalu kelola user, nanti akan muncul halaman ini, kemudian langsung diisikan saja di sini. SKPD-nya sudah otomatis terisi, kemudian jabatan saya coba ini untuk PPTK. Silakan dimasukkan NIK-nya sesuai dengan yang tercantum di SK, nggih. Kemudian nama lengkap, nomor HP ini harus diisi. Kemudian pangkat. Golongan. Muda tingkat 1.
Penata muda, Bapak tingkat 1. Oke. Penata muda tingkat 1. Oke. Ya. MPWP SKPD 24 99 5256 alamat banknya saya masukkan saja sesuai dengan yang sudah diinputkan di bendahara dan KPA. Nama rekening harus sesuai dengan yang ada di rekening tabungan, baik tingkatannya maupun nomor rekeningnya. Data user ini bebas, yang mudah diingat, yang penting jangan NIP. Passwordnya kemudian klik simpan. Begitu Bapak Ibu tadi untuk penginputan data PPTK, kemudian ini Pak Farid atau Bapak Ibu di BKAD, saya ada pertanyaan, apakah sudah dengan mengatur user ini sudah selesai atau masih harus mengisi ini ya Pak, list role and permission, nanti mohon bimbingannya untuk mengisi kewenangan mungkin ini ya, dan izin dan tes kemana saja. Begitu Pak. Ya, sementara itu saya juga belum tahu kalau list user kan hanya menampilkan. Tapi kalau list role and permission itu saya juga belum tahu apakah kita nyeting sendiri. Tapi coba lihat di mana ada bawahnya apa itu. Sepertinya tidak bisa nyeting itu Mas. Tadi default ya. Seterusnya itu kalau pilihan kotak-kotak itu dipilih atau gimana itu? Enggak ini ya, nggak bisa. Atau Ya ini sudah, harus berarti dipilih memang- dulu. Coba Ini. Enggak Mbak dipilih Nanda. PPTK. Jadi role atau kewenangan masing-masing jabatan pengelola keuangan itu sudah Dipilih PPTK gitu. Nah, itu kan sudah tampil itu. Oke. Tapi tidak bisa diubah. iya Kalau misalnya si A menjadi KPA yang mana, kegiatan apa saja itu bagaimana Pak caranya? Atau nanti setelah Nanti di pelimpahan. Oh, nggih. Nggih, ini saya tutup dulu, nggih. Ya, tutup dulu. Ya, berarti Oke, matur nuwun. saya anggap untuk tahap setting user sudah dicontohkan ya. Bagi SKPD seluruhnya boleh mencoba, tetapi nanti kita beri waktu karena kita akan melanjutkan ke proses pelimpahan. Nah, untuk proses pelimpahan ini dipastikan yang 10 ini untuk KPA-nya sudah ada semua. Karena akan ada pelimpahan dari PA ke KPA, berarti harus ada KPA-nya. Mas Farid sudah ada ya KPA-nya itu ya? Satpol sudah, yang lain saya minta segera diisikan aja KPA-nya, nanti kita coba belajar setting pelimpahan dari PA ke KPA. Mas Farid belum nyoba ya? belum. Baru setting user saja Mas. Ya, kita akan benar-benar latihan dari nol ini pelimpahan ini karena belum ada di antara kita yang sudah nyoba. Tapi kita cobalah Mas Farid ya. Untuk screen-nya silakan Mas Farid di-share untuk coba masuk ke pelimpahan. Oke. Ini mana pelimpahan? Kebetulan untuk Kominfo kemarin kan sudah setting KPA, hanya belum dilakukan proses pelimpahan. Nah, ini saya juga belum nyoba Mas. Pelimpahan
terkait dengan menu pelimpahan ini dari mana, Mas? Coba dari menu home itu, ini kan akun PA ya. Nah, dari situ, Ya, coba itu ada penetasan pengeluaran coba. Nah, itu Iya. ada pelimpahan kegiatan, nah di situ. oke. Nah, Oke, target jadi ini pendistribusian. ya sudah muncul kegiatan atau paketnya ya. Jadi kebetulan untuk Dinkominfo kebijakannya bahwa pelimpahan PA ke KPA itu meliputi seluruh kegiatan yang ada di sekretariatan. Ya, coba Non sekretariatan nanti tetap pada PA. Kita coba untuk melimpahkan kewenangan PA kepada KPA untuk kegiatan di sekretariatan. Ini berarti mulai dari nomor 1 ini ya. Kita pilih ya, coba. seluruh ya, administrasi keuangan, kepegawaian, umum. Ini mungkin ya selanjutnya urusan pemerintah, penyediaan barang milik daerah juga masih sekretariatan. Ini bukan, berarti ini aja nama domain pengelolaan e-commerce. Sepertinya sudah ini, hanya itu aja. Ya, jadi 7 coba. kegiatan itu ya. Ya, coba Oke, sudah kita pelimpahan. pilih. Mestinya kita klik buat pelimpahan ya. Sebentar. Gimana, Mas? Itu target pendistribusian berarti hanya 1 KPA atau gimana coba? Betul, Mas. Pelimpahan KPA-nya hanya tadi saya bilang hanya pelimpahan KPA itu hanya seluruh kegiatan Satu yang di KPA. sekretariatan saja, yang lainnya non sekretariatan ke PA, tarik langsung ke PA. Nggak, maksudnya kalau ternyata KPA-nya ada 2 itu gimana coba? Kalau Mas Farid kan KPA-nya cuma 1. Betul. Ya. Kalau yang SKPD ada 2, itu di target itu bisa milih nggak itu kuasa pengguna anggaran yang mana gitu? Nah, di situ. Atau coba buat pelimpahan Coba dulu lah ya. Lain Kita ya. belum tahu opsi kalau misalnya pelimpahannya ada beberapa lebih dari 1 KPA gitu ya. Ya coba, berarti mungkin Coba. setelah klik biru apa hijau baru muncul opsi-opsi Ya, itu. Oke, saya coba buat pelimpahan ya, klik. Ya. Nah, ini ada Nah, pilihan itu nggak bisa. ini, Mas? Nah, mungkin harus Nah, dipilih. mungkin di itu sini berarti nanti, Mas. Ya, Jadi ya, setelah ya. milih mana yang dikuasakan, nanti ada pilihan opsi KPA-nya. Kayak kebetulan Kominfo hanya 1. Mestinya Ya, di sini coba. berarti, Mas. Kita Ya. pilih berarti ini ya. Nah, Berarti klik distribusi. Nah, udah ya, berarti Mas Udah, Farid mungkin selesai tahapannya kan? oke. Setelah itu berarti kan selesai Mas Farid ini. Limpahan hanya sampai di situ. Iya, sepertinya sebanyak sampai di situ. Sebetulnya ada lagi. Tadi ini kan kita pelimpahan dari PA ke KPA kan? Ya, Tadi ada 2 opsi kan, target dari PA ke PPTK juga bisa. ya. Tapi informasi dari teman-teman kabupaten lain, untuk pelimpahan ke PPTK tidak harus, karena keperluannya kan pada waktu nyetak SPP. Kalau pelimpahan ke PPTK otomatis akan, nama PPTK akan tertulis sesuai dengan yang nanti dilimpahi ya. Tapi Ya. kalaupun itu tidak dilimpahkan, nanti bisa dipilih manual pada waktu bikin SPP. Betul. Kemarin Jadi kita Jos nyoba sementara buat ya, tidak Mas. perlu pelimpahan ke PPTK dulu ya. Ya, ketika buat Tapi SPP kalau ada ke opsi KPA harus. PPTK-nya, Mas. Ketika buat SPP memang ada opsi atau pilihan untuk memilih PPTK-nya, Mas. Nah, ini kita tadi saya sampaikan pelimpahan ke PPTK kan tidak harus. Ya. Kita punya pilihan di sini apakah akan dilimpahkan ke PPTK atau tidak, intinya gitu. Atau mau dicoba Mas, kita pelimpahan ke PPTK. Mas Farid sudah tahu PPTK-nya yang mana gitu. Ya, bisa tahu. Ya coba. Tapi sekali lagi saya sampaikan tidak wajib loh ya PPTK, karena nanti pada saat bikin SPP PPTK masih dipilih lagi, bisa dipilih.
Oke, kita masuk lagi ke menu pelimpahan kegiatan ya atau paket. Tadi sudah pelimpahan ke KPA, kemudian kita coba sekarang untuk pelimpahan ke PPTK. Bentar gini Mas, setting kita tahun ini PPTK itu kan bisa subkegiatan, beberapa subkegiatan atau dalam satu kegiatan bisa ada beberapa PPTK. Artinya gini, misalkan ini halo? Ya, kegiatan Mas. Benar. Tangga kita PPTK itu tidak utuh satu kegiatan, tetapi beberapa subkegiatan bisa ditunjuk satu PPTK, kemudian subkegiatan lainnya ditunjuk PPTK yang lain. Nah, kalau seperti itu, kita tidak bisa nyeting di sini, karena di sini kan pelimpahnya ke kegiatan kan. Betul. Jadi Tidak muncul tergantung nanti di subkegiatannya. SKPD. Kalau di PKD misalkan dalam satu kegiatan PPTK-nya bisa lebih dari satu karena subkegiatannya beda-beda. Kalau seperti itu berarti tidak perlu setting di PPTK-nya. Tapi kalau ternyata satu kegiatan utuh, katakanlah 10 subkegiatan diampu oleh satu orang PPTK, maka itu tidak masalah kalau kemudian dilimpahkan seluruhnya kan. Iya. Jadi nanti melihat kondisinya akan teman-teman SKPD yang terkait, terutama yang saya tahu BKD, kalau memang satu kegiatan subkegiatannya dibagi-bagi PPTK-nya, maka tidak perlu pelimpahan, karena kalau dilimpahkan berarti nanti yang tanda tangan PPTK adalah yang tanda tangan SPP adalah PPTK yang dilimpahi di sini, karena hanya dimungkinkan satu kegiatan satu PPTK kan. Misalkan PPTK-nya ternyata di saya, Bu Eti dan Mas Alvan untuk satu kegiatan dengan kegiatan yang berbeda. Nah, kalau dilimpahi kan bingung yang mau dilimpahi yang mana kan gitu kan? Iya. Itu diperhatikan. Tapi kalau memang satu kegiatan utuh satu orang PPTK itu bisa dilimpahi. Nah, kalau Mas Farid ternyata memang satu kegiatan utuh satu orang PPTK, ya nggak apa-apa dilimpahkan. Iya, Mas? Ya, iya Mas. Ya. Nah, pertanyaan saya malah ini Mas, apakah ini kan per kegiatan tadi Ya. contoh di Dinkominfo itu kan satu KPA yang memegang beberapa kegiatan. Nah, apakah ini juga perlu dilimpahkan juga ke PPTK, Mas? Apakah perlu disetting sekalian? Ya bisa, misalkan tadi kegiatannya sudah ditunjuk ke KPA kan? Ya. Nah, sekarang kan tinggal melimpahkan, tapi yang PPTK. melimpahkan kalau yang sudah KPA kelihatannya yang bisa melimpahkan KPA loh, usernya. Apakah PH bisa? Saya belum tahu ini. Ya ini kalau mau, ya ini coba kalau tadi kan sudah kegiatan yang yang di sekretariatan tadi kan sudah dilimpahkan ke KPA. Lah ini kalau kita limpahkan lagi ke PPTK apakah bisa juga gitu maksudnya? Ya coba. Ya coba ya. Tapi pilihannya PPTK ya. Ubah target. Oh, nampaknya ini. Oh nggak bisa ya. Berarti mengubah yang tadi nggak bisa Mas. Tadi kan karena sudah dilimpahkan ke KPA. Lah ini ada dialog box ini kan mestinya akan mengubah yang tadi kan. Iya. Iya, sepertinya begitu sepertinya. Tapi mungkin saja kalau Mas Farid pakai user KPA, nanti user tersebut bisa melimpahkan ke PPTK di bawahnya dia. Oh iya, bisa jadi. Mungkin lah. Ini kan karena sama-sama user PA. Betul. Hanya berarti melihat yang belum dilimpahkan ke KPA bisa coba kegiatan yang bukan yang tadi tidak dilimpahkan ke KPA coba. Oke. Yang dipilih. Ya, yang dipilih bukan itu. Ya, yang di ya, bawah. Yang lain ya, oke, misalnya ini. Coba. Mestinya bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Padahal ini loh, tadi nggak dilimpahkan ke KPA ini. Padahal enggak ya? Enggak. Apakah dengan demikian
semua kegiatan harus dilimpahkan ke KPA seluruhnya. Tapi aneh ya kalau kayak gitu ya. Ya sudah, berarti kalau gitu pelimpahan ke KPA ya tadi sudah ya. Tapi Yang PPTK-nya mau dicoba, Mas. Tapi ternyata kayak gini ya tadi ya. Tapi intinya ini Mas, tadi kemarin kan sempat nyoba bikin untuk SPP-nya, itu nanti ada opsi memang pilihan PPTK-nya Mas. Jadi ketika apa pelimpahan bukan pelimpahan mungkin ya, penunjukan itu PPTK-nya siapa, itu ada ketika penginputan SPP Mas. Jadi bisa beda-beda ya nanti ya. Ya nanti bisa beda-beda PPTK-nya siapa. Ya artinya kita sepakati saja di sini kita tidak perlu melimpahkan ke PPTK lah ya di sini. Ya, menurut saya begitu. Ya. Nanti pada Oke, saat gitu, input Mas. SPP saja. Ya udah. Jadi dengan demikian untuk pelimpahan ke KPA selesai. Untuk SKPD yang lain bisa mengikuti yang tadi diperagakan oleh Mas Farid. Kalau sudah dilimpahkan terus mau dibatalkan gimana Pak? Saya sudah selanjut melimpahkan ke PPTK. Bisa melimpahkan ke PPTK. Saya telepon dulu teman di Mbak Uni, teman di Bubes. Mungkin tadi Mbak Nanda, tadi kan ada ubah pendistribusian tadi Mbak, berarti mungkin ditunjuk Iya. KPA yang lain mungkin Mbak. Oh Bisa gitu ya dicoba. Pak. Iya, Langsung tadi kan ada pilihan diganti kan. saja. Berarti mengubah yang tadi ya, yang sudah di-set KPA-nya, kemudian Mbak Nanda kan pilih tadi di-set lagi ke KPA yang lain gitu Mbak. Sepertinya seperti itu Oh Mbak. iya iya. Iya, Belum jelas? Bedanya pelimpahan PPTK dan KPA sudah jelas belum tadi ya? Tadi kan pelimpahan ke KPA ya Mas Farid. Ya, betul. Kemudian yang pelimpahan ke PPTK, siapa yang melakukan? Apakah PPA, apakah KPA kan gitu? Ya, ya. Iya. Pengalaman viral. Kalau unit. Kalau bukan unit. Lah,
Pak Bawuk sedang telepon dulu ke temennya yang di Jombang kayaknya pas. Oh, Ya, ya ini coba mungkin lagi ya. Apa nongko diakali sore ya? Tidak ditunjuk. Ya mungkin jabatannya 2 tapi orangnya 1 gitu ya. Bisa nggak ya? Ya. Ya, ya. Artinya namanya bendara pengeluaran pembantu tapi dia bendara pengeluaran gitu ya. Di sistemnya loh. Yes, yes. Tapi yang Mas Alvan, Ya Mas. tadi Ya, nampaknya ada yang terlewat loh Mas. Jadi ya coba ya. Ya wis. ketika Tapi kita setting yang KPA, terutama recommended adalah tidak perlu melimpahkan ke PPTK lah ya. kalau diklik kegiatannya itu subkegiatannya muncul Mas. Jadi tadi mungkin harusnya bisa langsung milih sampai subkegiatan Mas. Mas Farid dan teman-teman semuanya, pengalaman dari Jombang, dalam kondisi seperti kita ini seharusnya sistem itu sudah mengeset berdampingan dengan KPA. Yang tadi. Yap. Dengar Mas. Nah, tapi nanti kita coba setelah sampai di sana, setelah sampai masuk ya nanti pas nanti bendara pengeluaran pembantu. Tapi untuk sementara ini lebih bagus pilihannya adalah tidak perlu melakukan pelimpahan ke PPTK, cukup sampai ke KPA. Gitu ya, Ya Mas. Mas Farid? Ya Mas. Cuma Berarti ada yang tadi saya sampaikan yang... Mas. Bentar Mas, Mas Bawo. Ya. Setelah saya coba klik sana sini, ternyata tadi sepertinya pelimpahan kepada KPA itu bisa milih sampai subkegiatan Mas. Karena ketika klik kegiatannya muncul subkegiatannya Mas. Ini coba saya share screen ya. Iya, tapi kan kita settingnya edarannya walaupun belum terbit, KPA memang sampai kegiatan, tidak sampai ya artinya subkegiatan di bawah kegiatan semua diangkut semua oleh satu KPA. Oke kalau begitu. Tapi kalau PPTK memang kita bisa mecah-mecah subkegiatan. Oke. Tapi Ya, tadi rekomendasi teman-teman yang sudah nyoba dengan pilihan yang seperti kita pilih yang ada KPA macam-macam itu, lebih baik tidak men-setting pelimpahan ke PPTK. Tapi kalau ke KPA harus. Oke. Gitu ya. Berarti untuk mencoba berikutnya Mas Farid pastikan pelimpahan ke KPA sudah menanda ya. Ya, karena setelah sudah. ini Mas Alvan akan memproses SPD-nya. Setelah KPA-nya selesai dilimpahi. Begitu? Oke. Jadi untuk yang 10 tadi, mana dulu yang mau dibuatkan SPD-nya oleh Mas Alvan? Mas Farid ya? Mas Alvan? Halo? Siapa? Bentar, Anda Pak. bisa buatkan SPD ya selesai ya, pelimpahan ke KPA. Oke, saya buatkan dulu SPD-nya untuk Kominfo dan Satpol ya. Tapi dipastikan Satpol udah selesai pelimpahan ke KPA-nya. Tadi Kominfo kayaknya sudah karena 1 tok. Ya, kalau Kominfo tadi kita lihat sudah. Nanti kalau yang sudah selesai pelimpahan ke KPA, lapor ke Mas Alvan untuk dibuatkan SPD. Satu sudah Mas Alvan. Siap, Mbak. Bentar. Sekda Mas sudah. Bawo. Mas Bawo. Dalam. Ketika gaji itu ternyata tidak bisa dilimpahkan loh Mas. Yang mana Mas? Kan tadi Kominfo sudah melimpahkan kegiatan sekretariat kepada KPA, sudah disetting, kepilih semua. Ternyata setelah dilihat itu di kegiatan penyediaan
administrasi keuangan ya. Bentar Mas. Bisa Administrasi semua. keuangan itu tetap untuk penyediaan gaji dan tunjangan itu tidak bisa melimpah ke KPA Mas. Padahal kan kita tadi sudah pilih per kegiatan. Ya. Ini saya nggak tahu ini apakah dari sistem, apakah memang tadi ada kesalahan. Tetapi ternyata untuk penyediaan gaji dan tunjangan itu Tidak boleh muncul dilimpahkan. KPA-nya Mas. Jadi tetap PA saja. Bisa jadi itu memang setting seperti itu, bisa jadi. Tidak boleh dilimpahkan mungkin. Coba ya. mungkin Mbak Nanda nanti nyoba, Mbak. Mbak Nanda nyoba dulu nanti ya. Coba Sama Mbak Pak, Nanda nggak bisa pelimpahan KPA. nggak bisa. Kalau gaji nggak bisa, administrasi keuangan nggak boleh dilimpahkan tadi keterangannya. Oh ya sudah, berarti memang Berarti pilihan untuk SIPD seperti itu. ya settingnya berarti untuk penyediaan gaji dan tunjangan itu tidak dapat dilimpahkan kepada KPA, tetap harus PA. Begitu Mas. Di SIPD ya. Iya. Ya mungkin itu ada dasar regulasinya. Kalau memang ada dasar regulasinya, kita harus mengikuti juga yang versi Satria sebenarnya nanti. Tapi sementara kita coba dulu ikut apa adanya SIPD. Gitu ya. Oke. Mas Alvan kalau sudah ini ya, Satpol dan Kominfo bisa lanjut ke UP sudah ada belum UP? UP dan gaji tapi data gajinya belum ada. Ya? Kominfo belum maju, Mas. Oh iya, Satpol sudah ada maju UP? Dari yang 10 sudah ada yang maju UP? Sudah Pak, Satpol sudah. Ya coba Satpol bikin UP untuk gaji Mas Farid coba. Gaji sudah dikirim? Siapa ya? Saya Pak Bupel. Sebentar, Satpol lagi proses pembuatan SPD, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya ulangi, Satpol nyoba bikin UP, Kominfo bikin gaji, data gajinya saya kirim ke Mas Farid. Oke, siap. Tapi nama bendara sudah pada punya ya? User bendara sudah pada punya? User bendara Pakai yang dulu Pak, masih bisa dipakai. sudah bisa ya? Ya. User sama Sebetulnya semua passwordnya sama. SKPD sudah ada user bendara. Cuma kalau ada yang lupa password, saya juga nggak tahu passwordnya apa. Password sama dengan user Pak, sama persis. Oh, password sama dengan user ya sudah. Satpol udah SPD-nya. Coba kita target memang sampai entry SPP, SPM, UP dan gaji. Kalau mudah-mudahan tidak sampai jam 9:30 selesai, nanti teman-teman BKD bisa proses SP2D di SIPD. Untuk yang lain, Dinkes, DPMPP gimana? Penyumas, Soma Gede dan seterusnya. Kominfo sudah SPD-nya. Tapi saya minta satu-satu berarti ya, yang lagi jalan mana? Mbak Nanda dulu, UP kan lebih simpel coba. Share screen. Bisa bikin belum? SPM-nya. Tapi usernya nanti bolak-balik ya, bendara, PPK, PPA gitu ya? Iya Pak. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Iya, Mas. Saya membuka 3 browser untuk ini. Ya, ya. Macam-macam ini. Yang pertama ini mungkin pakai, yang pertama menggunakan user bendahara dulu. User bendahara. Bentar Pak, salah menampilkan. Berarti
GU Nihili yang sudah mana lagi? Biar Mas Teddy nanti besok menjadwalkan yang rektor. Sudah tampil belum ya? Sudah, Mbak. Lanjut. Satwa lupa ya. Nanti Ya, Mas Farid ini- yang gaji. Ya, Ya. untuk pembuatan SPPUP kita menggunakan user bendahara, kemudian masuk ke penatausahaan pengeluaran, lalu pembuatan SPP. Kemudian di sini ada bermacam-macam jenis SPP-nya, uang persediaan, ganti uang, tambah uang. Kita pilih yang uang persediaan buat SPPUP. Nah, kemarin karena saya di Satria membuatnya tanggal 5, jadi ini saya masukkan tanggal 5. Selanjutnya ini saya agak bingung nih yang kunci rekening ada gunanya untuk apa ini? Kalau tidak dikunci, kita bisa mengisi nilai SPP di sini, terbuka untuk pengisian nilai SPP. Kalau dikunci, ini tidak bisa, kita tidak bisa menginput. Jadi saya pilih yang tidak dikunci. Saya isi sesuai jumlah UP yang diajukan kemarin. Dan keterangannya juga sama persis seperti yang di input di Satria. Nah, ini setelah plus kirim, ini sudah selesai untuk pembuatan SPPUP-nya. Selanjutnya, setelah membuat SPPUP, kita masuk ke user dari kepala OPD atau pengguna anggaran. Masuk ke penatausahaan pengeluaran. Kemudian pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPP. Nah, setelah kita membuat SPP, nanti akan tampil di halaman PA ini di pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tadi, SPP UP yang sudah kita buat. Ini langsung tampil sama persis seperti tadi. Kita klik tambah buat SPTJM. Kita masukkan nomornya sesuai dengan SPTJM yang sudah kita buat, yang sudah kita ajukan ke BKAD kemarin. Ya, tanggalnya juga sama persis. Kemudian simpan. Ya. Itu layarnya belum harus bilangin Mas. Layarnya belum buka. Gimana? Sudah tampil? Ya. Sekarang udah belum? Masih nge-freeze, Mbak. Oh, masih nge-freeze. Gimana ini ya? Bentar, saya close dulu. Sudah? Sudah tampil belum, Mas Alvan? Sudah, lanjut, Mbak. Ini saya ulangi ya tadi. Setelah tadi dari user bendahara, kita masuk ke user pengguna anggaran. Kita pilih penatausahaan pengeluaran.
Kemudian pilih pembuatan SPTJM STP. Nah, SPP UP yang tadi sudah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran akan tampil di sini, di user PA ini. Kemudian kita klik plus buat SPTJM. Kita input nomornya sesuai yang sudah diajukan ke BKAD. 5 Januari. Klik simpan. Setelah itu kita pindah user lagi, yaitu ke usernya PPK. Tadi sih usernya siapa? Yang pertama SPP-nya pakai user bendahara, Pak. Kemudian pembuatan SPTJM itu pakai usernya PA. Tadi PA berarti dari bendahara ke PA. Iya, lalu ke PPK, lalu ke PPK. PPK yang mana? Sebentar, Pak. Kita masuk ke user PPK. Ini di menu penatasan pengeluaran lagi, lalu verifikasi SPP. Nah, ini akan muncul di SPP yang belum diverifikasi. Tadi yang sudah dibuat SPTJM-nya akan muncul SPP tadi. Kita klik verifikasi sekarang. Nah, akan muncul halaman ini. SK Kepala Daerah dicentang ya. Ternyata di sini sudah ada. Jika kita klik lihat file, sudah muncul. Ini dari mana ya, Mas Alvan? Apa muncul otomatis begini? Nggak tahu, nanti mungkin ya dari kita yang BUD yang mana ini harusnya. Oh iya. Lalu surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA ini juga sudah kalau kita klik ini sudah ada, tapi belum bertanda tangan. Nah, di sini kita klik. Lalu PPK akan ada pertanyaan ini, diberi pertanyaan apakah SPP ini disetujui ya atau tidak. Kita klik ya. Nilai disetujuinya ini tadi 500 juta, kemudian tanggal disetujui. Saya pilih tanggal yang sama dengan tanggal SPP-nya. Lalu klik verifikasi. Gitu Pak, sampai dengan tahap apa? Sampai SPM nopo? Sampai kemudian nyetak SPM-nya gimana? Tadi sudah sempat nyetak SPP, nyetak SPM? Atau nyetak SPM dulu, coba. Nyetak Tampilan SPM-nya kayak apa? Ini SPM-nya belum muncul, mungkin harus dipakai user PA lagi ya Pak. Saya coba ya Pak. Ya, mungkin. Pindah-pindah user kayaknya ini berkali-kali. Muter-muter. Iya betul. Kalau kelewat satu nggak bisa membuat pakai 5 lain. browser. Seharusnya tadi yang ikut Zoom Pak Kepala Dinas juga ya, Kepala Satpol yang punya user PA. SPP sih. Tambah ribet Pak Bawu. Hah? Ribet. Ya memang kayak gini sistem. Jadi nanti operator bisa pegang komputer banyak, apa buka browser banyak ini Pak? Iya. Betul sekali. Bapak kan puyeng. Kalau enggak, laptopnya diteteng-teteng dari ruang bendahara,
pakai user bendahara, terus pindah ke ruangnya kepala, pakai user kepala PA gitu. Belum bisa bikin SPM ini Pak, masih sampai Mana yang SPM? SPP tadi. Belum bisa, belum muncul. Sebentar, apa ada proses yang terlewat? Wah, pakai user kuasa BUD Mas Alvan, tampil nggak SPM-nya Satpol? Apa Cek masih dulu, ada Pak. proses otorisasi lagi gitu? Iya, takutnya. Kan Belum sudah muncul, Pak. verifikasi. Berarti harus ada tahapan lagi di PA. Gambarin di sini. Terakhir SPP diverifikasi, habis verifikasi SPP terus apa ya? Apa Mbak Fajar? Pak Farid? Verifikasi SPP. Buat SPM tuh SPTJM SPM. SPTJM nggak muncul kok. SPTJM Otorisasi lagi lah SPM. lihat ini. Yang diulang sudah lagi. muncul SPM-nya malah Kecamatan Somak Gede, Pak. Kenapa? Yang sudah Gimana, muncul Mbak SPM-nya Kueti? Kecamatan Somak Gede. Coba tanya Bu Eti sama Gede. Bu Eti sama Gede coba bisa sampai Ikuti selesai. ya. Sebentar. Bisa buat lagi, Pak. Kan nggak bisa buat lagi. Apa mau? Ya maksudnya kemarin sampai proses selesai SPM terbaca di jurusnya BUD kok bisa ini Mas Alvan? Sementara Satpol belum kebaca kenapa? Ya tadi kan Karena sama, saya Pak. belum buat. Mungkin Prosesnya SKPD-nya Mas sama. Alvan dipilih. Ini kan tampil hanya untuk Somak Gede Pak ya? Apa? Nih, yang baru muncul SPM-nya baru Somak Gede nih, Pak. Berarti Satpol belum selesai. Berarti Satpol belum selesai langkahnya. Iya. Ya Pak, lagi mencari langkah apa yang Diulang lagi Mbak Nanda, coba dari yang SPP. Tadi kan terakhir di verifikasi SPP, terus apa Bu Eti? Nah, Setelah Pembuatan saya- SPM. Oh iya. Tadi siapa aja saya lupa. Tidak kunci rekening. Ya ketemu Pak, sudah. Mbak Nanda, screen dong, Mbak. non-kunci rekening. Siap. Tidak kunci rekening harusnya sebentar. Non-kunci Gimana? rekening. Gimana? Harusnya tidak Tidak. dikunci rekeningnya, ada aja ini. Tadi Pilih kan yang memang tidak dikunci kan? non-kunci. Iya, nah rekening. ini pembuatan SPP UP ini kan tadi nggak muncul karena masih posisi seperti ini loh. Non-kunci, Kunci Mbak. rekening. Harusnya Ya, tidak ini kunci. ya. Baru muncul untuk kita buat SPM-nya, ini buat SPM UP gitu. Oh, karena tadi ada dua pilihan. Iya. Coba Mas Alvan tampil nggak? Harus Belum. dibuat SPTJM dulu. Pakai Saya cek dulu. usernya. Ya, udah muncul, Pak. Udah muncul. Berarti udah. Ya, Udah selesai Pak. berarti SPM-nya kan? ya. Udah. Coba Mbak Nanda diklik tampilan yang print out itu coba kayak apa? SPTJM-nya Oh, iya. Yang sebelah kanan tadi kan ada pilihan hapus, edit. Oh iya, sebentar. Share screen lagi. Ini dicetak ya Pak? Iya. Enggak, kepentingan tampilannya nanti kan yang di print kan itu kan? Ini. Ya. Iya. Itu ada barcode apa ya, Mas Alvan? Ada QR atau QR apa? Belum pernah ngetes, Pak. Kan bukan tanda tangan dong itu. Barcode uang kayaknya loh, Pak, itu, Pak. Uang kok ada barcode QR -nya. Apa dokumen ya? Dokumen mungkin. Udah ya, saya kira SKPD yang lain bisa ngikuti tadi ya. Mbak Nanda kurang buat SPTJM, Mbak. Iya Bu. Ganti user lagi. SPTJM yang buat dicetak. Maksudnya apa gimana? Yang PA, yang Ada PA, lagi Pak SPTJM, SPM ada, SPTJM ada, SPP ada, SPM. Iya maksudnya itu yang tadi kan ada di PA. Kan sudah dibikin Ya. kan?
bikin Tinggal lagi, untuk dicetak tapi harus dari user itu. SPTJM iya, tapi itu tahap selanjutnya dari SPM gitu. Enggak, maksudnya kalau tadi Mas Alvan sudah bisa tampil di menu kuasa BUD, berarti kan semua dokumen sudah selesai kan? Belum. Datanya sudah siap semua kan? Maksud Pak Bauk itu berarti dilewati tidak masalah gitu. Yang mana? Pembuatan SPTJM SPM. SPTJM SPM. SPM harus dibuat juga. Iya. Tadi kan sudah dibuat kan? Itu Belum, Pak. SPTJM SPP. Ya maksudnya kenapa bisa tampil di menunya kuasa BUD kalau itu belum, seharusnya kan logikanya kalau itu belum dibikin SPM-nya belum terbaca di kuasa BUD kan? Ini kan sudah terbaca oleh Mas Alvan. Mungkin maksudnya kayak gini Pak. Apakah Secara memang data tidak mungkin- perlu sampai SPTJM atau karena memang sudah selesai dibikin tadi? mungkin secara data itu dianggap sudah selesai, Pak. Nah, yang SPTJM itu mungkin dokumen fisik yang mungkin untuk kelengkapan dikirim ke sini. Ya, tapi memang itu ya. Jadi gini kesimpulannya, data SPM sudah terkirim ke kuasa BUD, walaupun SPTJM, SPM-nya belum dibikin kan? Iya, betul. Iya, sudah. Tapi kan BUD kemudian akan membuat SP2D ketika dokumen itu atau ada. mungkin nanti pas verifikasi baru ketahuan ini belum ada SPTJM-nya, mungkin ya. Ya, bisa saja seperti itu, Pak. Apa mau tak coba? Atau coba Pak? Mas Alvan bikinkan SP2D-nya. Coba ya. Ya, oke, tak share screen. Gimana loro gue? Coba yang satpol. Dokumen SPM. Oh ya, ketahuan di situ. Karena yang tadi belum dibikin. Ya, betul. Nggak bisa dicentang. Karena belum Kalau yang dibuat ya. punyanya sama gede coba. Sama gede. Nah, ya bisa. Ya sudah. Setuju apa enggak ini? Tanggal SP2D-nya UP-nya berapa ya, Bu? Tanggal 5, tapi dibikin, jangan Mas? dulu, Mas. Bendaranya jangan salah. Bendaranya masih lama. Itu Pak Saktiman, harusnya udah baru. Ya sudah, tapi intinya kita sudah tahu logikanya ya, logika program sampai Ya, sudah. SP2D lah. Jangan dulu Mas Alvan, jangan Jangan dulu. Jangan diproses dulu. Ya. Bendaranya salah. Kalau kayak gitu coba sekarang. Selama belum SP2D itu masih bisa diproses revisi dan seterusnya masih bisa. Untuk OP sampai di sini kelihatannya cukup ya. Cukup. Saya minta yang yang PPTK tidak usah. Kemudian tolong dimasukkan SPM yang UP bagi yang sudah proses UP-nya selesai. Kita beralih ke Mas Farid untuk SPM gaji SP bulan Januari. Silakan Mas Farid. Siap. Siap. Saya share screen dulu. Jadi kudunya akuntansi gimana saya belum mau nih akuntansi ini gimana sudah belum pernah ya sama kali ya. Justru akuntansi belum ada ya. Iya nanti lah berikutnya. Baik, untuk bisa membuat SPP tadi kita harus masuk akunnya bendahara pengeluaran. Kita login dulu. Kita sudah login akun bendahara pengeluaran. Untuk pembuatan SPP gaji, ini kita harus
upload dulu data data gaji dan tunjangan. Kita klik dari menu penata usahaan keluaran, kemudian kita klik pembayaran gaji dan tunjangan. Sudah muncul menunya, kemudian lanjut kita unggah data gaji dengan Bentar, Mas, dari awal, Mas. Unggah kan sudah ada datanya ya. Oh, template-nya di situ ya. Iya, jadi kebetulan tadi Mas Bawo sudah ngirim template gaji yang format Excel. Ya. Ya, untuk mengunggah data gaji kita klik unggah data gaji, kemudian template manual, nanti ada pilihan untuk upload filenya. Coba kita klik. Oh ya ini mungkin. Jadi untuk pilihan gaji bulan apa ini menunya ada di sini ya, bulan, tahun, jenis gaji ada di sini. Kebetulan ini sudah sesuai. Kemudian kita coba upload untuk file gajinya. Yang dijulur. Wah, ada kemarin dulu malah mati validasi barang bisa. Ya coba nanti kalau kosong bagaimana? Tadi ada yang kosong apa? Oh sebentar, mungkin tadi belum download kali ya. Cek dulu. Gaji SIPD. Oh. Yang insentif Mas, file insentif. Bukan, ini tadi kayaknya perlu di-convert nggak keluar kok. Bukan file insentif. PKAD langsung udah menongol dengan insentif. Ya sabar. Nah, ini kan hitungan insentif. Jangan harap pamer. Oke ya, sudah kita pilih ya filenya. Kita coba upload. Nah, unggahan berhasil. Coba kita cek seperti apa tampilannya. Itu ada banyak kolom yang kosong, coba itu bisa pas Ya, apa nanti enggak? di jumlah anak, iya. Jumlah rupiahnya sepertinya sudah benar sih, sudah masuk semua. Dipastikan jumlahnya sama dengan yang kemarin ya. Ya, sudah, makanya lagi sudah coba cek. Sambil cek ini. Untuk yang terakhir ini, ya misalnya ini Mbak Resta. Benar sih Mas. Kamu sudah tahu formulanya sempat dia maksudnya nanti SKP 37 32. Ya. Kalau query-nya sudah kelihatan kan tinggal saya. Ya, ini sepertinya totalnya sudah benar Mas. Untuk perorangannya coba cek tadi beberapa sudah betul. Ya semangat, coba lanjut. Oke, coba kita lanjut ya. Benar kalau itu coba Mas itu ada gaji, ada pilihan jenis gaji, pilihannya apa aja? Ada induk, ada apa lagi coba? Di atas. Yang mana Mas? Nah, Ini itu ada jenis gaji. Nah, itu pilihannya apa tuh? Hanya induk Mas. Berarti kalau yang bukan induk bisa manual ya, tanpa template ya. Sepertinya iya. Iya. Tadi sebelum mengunggah kayaknya ada pilihannya Mas Farid. Gimana? Sebelum mengunggah file kayaknya ada pilihannya apa ya? Apa cuma sebelum mengunggah file? Tadi kalau enggak ya template. Untuk template. Tadi yang diunggah hanya induk Tadi juga. Pak hijau gimana? Ada pilihan itu Mas yang hijau, yang unggah data gaji itu apa pilihannya?
Enggak, hanya induk aja, kayaknya itu belum ada yang lain. Pilihannya hanya induk saja. Oh, Ya sudah, berarti hanya untuk yang induk. Iya. Maksud saya nanti kalau yang bukan induk bagaimana kan itu. Tapi nantilah ya. Ya ini latihan yang ini aja lah awal Yang induk dulu, yang induk dulu. Oke. Nah ini sepertinya ada menu edit juga ini. Coba kita klik lah ya sekalian mumpung masih Ya. terpampang. Nah ini sepertinya ada untuk mengubah kalau ada data apa pegawai yang berubah ini. Ini tadi datanya siapa ya? Itu kan pilihannya CFU. Oh, Koko ya. Iya. Di database tadi kan CFU ada kolom CFU kan jabatan kan? Iya. Ya ini Itu mungkin di untuk paling atas tadi perbaikan. ada keterangan apa Mas? Yang kuning Mas. Di atas tadi dibaca dulu coba. Nah, itu yang kuning apa? Apa sudah terbit SPP ini? NIK NPWP hanya ini aja mungkin yang dapat diubah Mas. Enggak, maksudnya ini Mas Farid memang sudah bikin SPP untuk ini. Itu Untuk- kalimat depannya berhubung SPP untuk data gaji ini sudah terbit. Ya belum, baru Belum ini. kan? Iya. Belum berarti kan jane-jane ya. Iya. Oke. Ya itu mungkin menu untuk perbaikan di data pegawainya ini ya. Kita batal saja, oke. Kembali ke daftar gaji. Untuk Kemudian melihat coba totalnya kita di mana itu, Mas? Untuk melihat totalnya satu SKPD berapa di mana? ini Jumlahnya berapa? belum tahu ini Mas, nggak ada ya. Bener apa enggak kan kita Iya, harus apa nunggu harus totalnya. di step berikutnya mungkin. Apa itu unduh PDF coba? Nanti lihat tampilannya kayak apa itu? Logikanya harus sama persis data tadi ya. Ya, itu mungkin di situ bisa kelihatan. Nah, itu. Legernya kan kayak gini. Oh iya. Nah, itu ngeceknya Ini dari situ total- sama enggak dengan yang kemarin. Ini kolom IWW potongan jumlah yang dibayar, jumlah potongan. Jumlah potongan betul Mas. Ya betul semua ya. Jumlah yang Cocok ditransfer setiap ya. kolomnya. Jumlah yang dibayar 185 sudah benar ini Mas. Sudah benar. Potongan-potongan IWP dan seterusnya benar. Ya, bentar. Untuk jumlah yang ditransfer betul. Untuk potongan 281579 betul. Betul, Mas? Itu ada Carno apa itu? Karena BKD. Oh, Carno bon-bonan. Wah, Kominfo banyak yang diboni, Mas. Ya, ini Mas, lanjut Mas. Oke ya, balik lagi ya. Asal cocok lanjut ya. Oke ya. Sudah berikutnya. upload ya, sebentar. Sudah upload mungkin sampai di sini ya. Kemudian menu ke bikin SPP berarti ya. Ya, coba. Masih dengan login bendahara pengeluaran. Ini buat SPP LS. gaji. Langsung buat LS gaji. Nah, itu yang tadi ada nomor rekening ini. Nah, ini repot di sini ya. Kode bank tidak diketahui dan Oh. seterusnya itu. Oh, iya. Orang kode bank oh ya, Mas. Ya, database-nya tadi nggak ini sih ya, nggak full sih ya. Karena Ada tadi yang memang tidak blank. diisi nomor rekening. Iya. Betul. Ya oke, balik berarti lagi kita aja. belum bisa lanjut Nggak bisa selama lanjut. itu belum dilengkapi ya.
Iya, harus lengkap mungkin datanya. Coba kita lihat data Excel-nya aja, mungkin isiannya. Karena memang tadi Mas Heri ngasih tidak ada memang, file itu nggak diisi. Nggak ada ya. Ya, karena memang Oh, harus iya. menarik data dari ini. Ya Mas Heri. Ya, ini berarti harus lengkap Tapi dulu ketemunya ya. dari mana kalau mau ngisi? Yang kemarin itu gaji bruto? Kayak gitu. Tapi jangan sampai berulang kali gitu ya. Hanya sekali dikerjakan bisa untuk berikutnya. Mas Farid? Ya. Dan yang lain, ini kan memang untuk proses SPP, gaji, dan seterusnya bergantung pada kelengkapan data tadi. Template yang, isian template-nya ada, terutama tadi yang kurang rekening dan seterusnya. Jadi mungkin kita tidak bisa proses sampai selesai untuk yang gaji sementara ya, karena datanya harus dilengkapi dulu. Betul. Ya kan? Kalau ada blank nanti ya kayak tadi ada dialog box tadi. Kecuali tadi bisa dilewati, tapi nggak ada ya, pilihan itu nggak ada tadi ya. Tadi rekening jelas. Sepertinya nggak ada loh. Tapi memang harus diisikan, wajib. Nanti Ya. belum lagi nanti kalau sudah lengkap apalagi. Tapi kalau kita nyoba satu, nanti NPWP ada nggak? NPWP nggak ada. Ini baru ketahuan rekening ya, rekening. Iya, rekening. Nggak. NPWP nggak ditanyakan, berarti mungkin hanya ini yang di ini. Belum yang tahu Mas, divalidasi. apakah kalau misal, ya. Atau satu-satu divalidasi, bisa saja. Izin Pak Bawuk, Mas, Tadi di Mas halaman Farid, sebelumnya ada validasi itu rekening loh. di menu gaji itu Oh, kan yang Mas Farid, ada, Mas Alfan ada juga. validasi rekening itu. Kayaknya pakai menu itu Gimana, karena kemarin Pak Bawuk yang dengan Bank Jateng kan itu nanti akan transfer ke masing-masing pegawai itu loh Iya. Pak. Mungkin. Jadi dia harus ada proses validasi rekeningnya betul apa enggak. Mungkin itu Pak. Berarti kembali ke menu tadi upload, nanti ada kolom validasi, Mas. Ada tombol validasi. Ini pembiayaan apa ini? Bentar Mas. Bukan Oh, ini menunya, SPP. keliru. Nah, ini kan Iya, itu kan SPP. paling kanan itu. Validasi rekening itu paling kanan. Oh, ini. Udah Mas ketahuan memang Ini harus NIP diisi. ya? Iya, Ya karena Ini tadi NIP, template-nya mungkin harus kosong. diisi. Pak. tapi rekeningnya kosong semua. Memang nggak ada datanya tadi. Iya, memang nggak ada datanya, belum diisikan. Kalau kita nunggu diisikan nanti terlalu lama di acara ini, jadi memang kita sudah ketahuan itu memang harus diisi kan. Nah, pertanyaannya, apakah semua field tadi harus diisi? Mungkin kalau misalnya yang data rekening terisi, mungkin nanti apakah ada peringatan lagi terkait dengan data yang kosong? NPWP. Mungkin saja sih ya. Bisa saja nanti. Ya kita satu-satu lah. Memang harus lengkap ini Mas. Izin Pak Ya, Bawuk. nanti coba diolahkan dari data gaji yang kita Pak tiap Bawuk. bulan terima kan sudah ada rekeningnya. Coba nanti dilengkapi Ya, dulu. ya. Nanti kurang Oke. apa lagi? Izin Pak Bawuk. Ya. Melengkapi yang kemarin yang Bank Jateng itu kan NPWP diisi NPWP dinas Pak. Bukan Oh, NPWP semua personal. diisi sama. Iya betul Pak. NPWP dinas. Oke, itu sudah tahu ketahuan. Apalagi coba Mas dilihat fil-filnya yang apalagi yang jumlah anak itu kosong ya. Ini pasangan lah, ini kan nyarinya juga di SIM gaji ada emang Mas. Ini pasangannya ini gitu. Mana Ini dari sih sini lah, pasangan? dari kiri nik nomor kependudukan ini. Ini kalau di Oh, di blank Excel-nya masalah ya? nggak nanti? Ya, Excel-nya mulai ya, dari sorry. nik nih. Dalam? Itu yang nggak tampil soalnya itu yang jangan lagi lihat Excel kan? Ya, oke, sebentar. Saya pilih dulu. Coba lihatkan Excel-nya coba.
Ya, ini database yang masih kosong itu mulai dari kiri adalah NIK. Alamat. Ini bisa ya. Kalau alamat saya kira itu bisa dikosongkan atau minimal strip itu nggak ada masalah seharusnya. Iya. Nah, nggak mungkin bisa divalidasi alamat. Kalau NIK bisa divalidasi dari format. Kemudian nama jabatan. Kemudian jabatan. Ini bisa blank, strip mungkin ya, jabatan. Kemungkinan di strip sih bisa. Kalau ini pasangan, nah ini kita punya ada banyak. Kode bank itu ya harus isi. Kode bank mungkin 14. Ini Pak. kode bank apa ini Mas berarti? Kode bank masing-masing tabungannya. Kode bank rekening. Kode bank itu kode 113 itu loh Pak. Kode bank itu 113. Bank Jateng kan? 113. Tapi kok ada masih ada nama bank ya? Nama bank ya. Ada. Maksudnya Nama kenapa bank nggak kode Bank saja Jateng gitu? Terus ke kanan nomor rekening. NPWP. NPWP dinas itu Pak. Jangan lupa itu NPWP dinas. Ya. Semuanya. Ini rekening bank pegawai. Ini status ya. Kita tahu K0, K2. T0 siapa Mas Heri? Oh. Jumlah istri ya, nggak ada yang dua. Tunggal. Tunggalnya 0. Tunggalnya 0, betul sedulur dari sedulur. T0 kok. Nggak ada yang dua ya Mas. Tidak kawin ya, ada ya. Istri. Ada ya. Nah, ini status lah, ini ada semua ini ya. Terus yang blank lagi. Paling itu Mas, rekening sama ya itu aja. Tapi nanti juga nanti dicoba satu field ya. Dilengkapi. Mas Farid kan bisa. Ya, ya misalkan dilengkapi rekening, kemudian tanpa NIK pasangan, ada proses enggak gitu ya. Nomor... Nanti kalaupun itu bisa dihapus, hanya untuk menguji kolom-kolom mana yang wajib diisi. Ya Mas Farid. Ya oke, coba ya. Kita coba ya. Ini ya, kita kosongin. Boleh lah, yang lain dihapus dulu, atau rekeningnya semua sama, mungkin nggak masalah mungkin loh. Tadi kan ya, berarti tadi kan rekening mana tadi? Ya Pak, bank. Ke kiri. Rekening bank ya, ke kiri. Nah itu. Ini ya. Kalau jangan tahu nomor rekeningnya Pak Yaya ya nggak apa-apa, atau rekeningnya jangan sendiri nggak apa-apa. Atau diisi angka asal Mas, coba. Yang penting ada isiannya. Nanti dihapus. Ya nggak apa-apa. Oke ya, kita simpan ya. Kode banknya tadi berapa Mas Alwan? 113. Kode bank 113. Nama bank Jateng. Kemudian NPWP dinas. Kira Pak Heri? 00. Di sini. Ya. Rapal. Satu kan nanti kan kita validasi enggak itu kan? Kayak sih yang lain enggak, yang harus bank kayaknya. Ini data gon setting pegawai mau ono sih jane. Ini pasangan ada ya. Is pasangan apa berarti? Dengan 00119 ya. Ya. 94 5 ya. 21 Formatnya iki Mas, teks Mas. Ngarepe 00 di strip. Belum kok.
Ngarepe di strip bae, di apa? Ketik. Perfect. 00. Mau tadi kan 00 kan depannya kan? Ya. Ada 00-nya ya. Ya, coba kita upload lagi ya. Coba validasi rekening. Itu lolos, Pak. Ya. Iya, ya. Pra muncul malah. Nggak muncul. Pra muncul Pak karena valid. Coba PDF-nya muncul nggak? PDF-nya muncul. Unduh PDF. Pindah maring saudara. Ada, Mas. Ada ya. Mana tadi? Nomor rekening tapi nggak tampil di situ ya. Nggak muncul di sini nomor rekening. Enggak, maksudnya tapi kan tadi ada komentar nggak tadi divalidasi mana yang belum valid, ada nggak? Coba Mas, itu di filter aja yang di SIPD coba. Ada kolom filter coba. Pak Yayah dicari coba. Pilih filter itu loh. Pilih filter. Ya. Mama. Oh nggak urut berarti, nggak urutannya. Nah, itu belum divalidasi. Belum validasi juga. Apa nggak dia muncul nunggu? nama. Belum divalidasi kan, Mas? Apa nunggu semuanya lengkap dulu baru bisa validasi ya, Pak? Coba nih divalidasi. Pak Yayan 65 ini ya? Bukan. 64 ya tadi ya. 64 di bawah mungkin. Maksudnya kalau pakai yang lolos, berarti memang yang dibutuhkan hanya tadi itu. Ada kan Mbak Yaya kan? Nggak ada. Berarti sudah lolos validasi rekening. Itu maksudnya belum validasi itunya kelihatannya SPP-nya. Transaksinya ya, status transaksi apa ya maksudnya? Apa coba dilihat di menu edit apa ini? Muncul enggak? Data rekeningnya muncul enggak ini? Yang punya Pak Yaya? Iya, enggak muncul. Hanya data pegawai saja ini. Potongan pegawai. Sekarang Pak Yaya muncul di mana itu? Ya mungkin di ini di paling bawah. Tengah-tengah ya. Tengah apa di awal nih mungkin. Nggak tahu urut apa ini sudah. Urut. Nggak ada menu all ya. Paling bawah. Nah, itu ada paling bawah.
Semua Oh ini juga Mas, belum divalidasi itu. rekeningnya ini muncul di sini Mas. Ya udah muncul itu. Ya. Ya jadi kesimpulannya kan sementara memang yang harus diisi adalah rekening bank kan. Masing-masing pegawai. Ya. Berarti kita belum bisa proses lanjut sampai ke pembuatan SPP karena mentok di Iya, harus ini, data rekening gaji. harus diisi lengkap dulu. Ya, ya minimal kita sudah tahu lah. Ya. Ya. Oke. Jadi kita stop sampai di sini ya. Nanti kita lanjut kalau data. Nanti kita gini Mas Farid, kelengkapan data gajinya coba nanti dilengkapi. Upload lagi. Nah, kalau sudah. Oke, data rekening nanti saya lengkapi, selesai, upload lagi Mas. Nanti kita selesai sampai proses SPP atau lolos dari sinilah. Nanti baru SPP, SPM kita kembali dengan teman-teman SKPD yang lain. Gitu ya. Oke. Jadi kita sepakat sampai di sini dulu ya. Gimana? Bapak Ibu semuanya yang ada di SKPD masing-masing. Jadi hari ini kita sudah bisa menuntaskan bagaimana cara setting user, terutama untuk pelimpahan ke KPA bagi SKPD yang ada KPA-nya. Nanti itu wajib dilakukan kalau yang ada KPA-nya. Bisa saja bukan di kegiatan, tapi untuk beberapa subkegiatan dalam satu kegiatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti kalau ada yang belum punya user bendahara pengeluaran bisa menghubungi BKD. Kemudian setelah itu coba lakukan proses yang sama dengan tadi dilakukan oleh Satpol dan Kecamatan Sambal Gede untuk proses entry SPM UP tahun 2023. Bagi yang belum masukkan UP, setelah terima UP dari Satria, SP2D-nya dan sudah masuk rekening, langsung saja di-entry ke PD. Kemudian untuk gaji menunggu lanjut setelah nanti dari Kominfo menyelesaikan satu proses SPM gaji. Kemudian nanti kalau ada masalah entry SPM UP tidak berhasil, nanti bisa tanya kepada tadi yang sudah mencontohkan Kecamatan Sambal Gede atau Satpol atau ya. BKD gimana BKD? Begitu saya kira untuk hari ini. Jadi kalau tidak salah jenis SPM itu hanya ada UP, LS gaji, kemudian LS pihak tiga lainnya, LS barang jasa, kemudian GU. PU ya. Kalau yang LS lain saya kira prosesnya akan sama dan mirip-mirip dengan Satria karena prosedurnya tidak berbeda. Khusus yang GU dan yang tentunya yang GU di SIPD tidak ada istilah GU nihil dan seterusnya sehingga nanti akan agak berbeda prosesnya. Tapi nanti kita akan cobakan setelah semua SKPD menerima UP dan untuk tahap ini semua proses untuk GU nanti tetap dilakukan melalui Satria dulu, baru kemudian nanti kita cobakan ke SIPD. Sampai kemudian nanti ada keputusan lebih lanjut, apakah kita akan sepenuhnya beralih ke SIPD atau tetap seperti sekarang ini, aplikasi utama adalah Satria, kemudian SIPD digunakan satu untuk pelatihan menjelang 2020, memang kita berkewajiban melaporkan transaksi ke Kemendagri. Kurang lebih begitu. Kalau ada pertanyaan, saya beri kesempatan dari SKPD dari seluruhnya boleh. Tapi jangan banyak-banyak karena kita masih banyak kerjaan yang lain. Bisa ditulis di chat ya. Atau angkat tangan nanti di unmute. Bisa angkat tangan kan? Ada? Kalau tidak ada, nanti kita bisa. Oh, ini ada pertanyaan, apakah videonya bisa di-share ke YouTube? Mas Andre, biasanya gimana? Bisa.
Ada lagi? Kalau tidak ada, kami akhiri. Kemudian tambahan di luar yang ini, minggu ini kita punya target rekon untuk tahun 2022 kepada semua SKPD mohon dibantu untuk segera memproses data yang diminta untuk kepentingan akuntansi, dan Bu Eti mohon untuk SP2 Denehil bisa diproses seminggu ini selesai, jadi nanti semua SKPD sudah bisa rekon dan bisa menyelesaikan laporan keuangan terutama untuk LRA-nya. Demikian saya akhiri. Ini ada lagi channel YouTube-nya apa? Nanti diberitahukan nanti ya. Channel YouTube-nya apa nanti diberitahukan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.